Membangun kejayaan itu sulit, tapi mempertahankan dinasti itu adalah pertempuran yang jauh lebih berdarah. Setelah sukses memahat sejarah emas sejak trofi 2023-24, Persib Bandung kini berdiri di tepi jurang pertanyaan paling mengerikan, bagaimana cara menjaga tahta tetap di Bandung ketika seluruh fondasi utamanya diguncang badai perombakan masif. Bojan Hode, sang pelatih legendaris, kini resmi naik pangkat ke kursi technical advisor. Meninggalkan lubang kepemimpinan di pinggir lapangan bagi sang arsitek baru, Igor Toli. Dan di waktu yang bersamaan, kejutan besar melanda bursa transfer. Federico Barba, Leivin Kurza, Castel, Alveandra Dewangga, hingga Adam Prizibek dan Robi Darwis. Semuanya resmi angkat kaki dari Bandung. Kehilangan 6 pilar sekaligus di tengah ancaman sanksi pendaftaran FIFA. Ini bukan lagi sekadar evaluasi skuad biasa, ini adalah ujian paling krusial dalam sejarah modern PT Persib Bandung bermartabat. Tapi tunggu dulu, jangan panik. Karena di balik kekacauan yang terlihat di permukaan, manajemen Persib ternyata sedang mengaktifkan sebuah formula rahasia yang selama ini disembunyikan rapat-rapat dari publik. Sebuah cetak biru rahasia yang menggabungkan gerilya transfer kelas Eropa, protokol medis canggih setara Barcelona, hingga kalkulasi big data yang siap mendaratkan pemain top Eropa ke tanah Pasundan. Bagaimana formula jenius ini bekerja menyelamatkan Persib menuju musim paling padat sepanjang sejarah? Mari kita bongkar konspirasi taktis ini sampai ke dasarnya. Jangan skip 1 detik pun. Untuk memahami mengapa bursa transfer Juli 2026 ini menjadi yang paling mengerikan dalam sejarah modern Persib, kita harus berani melihat apa yang terjadi di balik layar. Ada 2 kehilangan raksasa yang sedang dihadapi klub, satu disorot habis-habisan oleh media. Namun yang satu lagi hampir tidak pernah dibahas oleh publik. Semua orang tahu Bojan Hodak naik pangkat menjadi penasihat teknik dan tidak lagi berdiri di pinggir lapangan. Tapi, tahukah kalian ada kehilangan kedua yang dampaknya jauh lebih merusak? Miro Petricchi, sang konseptor kebugaran yang menjaga mesin fisik Maung Bandung selama masa-masa kejayaan, resmi pamit meninggalkan Bandung setelah masa kontraknya habis. Kamera televisi tidak pernah merekam jam-jam melelahkan saat Patrick merancang program pengkondisian fisik. Kamera tidak menangkap data spreadsheet nutrisi personal yang ia awasi, atau sesi pemulihan darurat di kamar hotel setelah perjalanan tandang yang melelahkan. Namun, hasilnya nyata di lapangan. Persib mampu bermain dengan intensitas konstan 90 menit tanpa kehabisan napas. Kehilangan otak taktis dan mesin fisik secara bersamaan berarti pelatih baru kita, Igor Toli, tidak sekadar mewarisi sebuah tim bertabur bintang. Ia mewarisi 2 lubang menganga di dimensi paling sakral sebuah klub sepak bola modern. Tugas pertama Coach Toli per Juli ini bukan lagi soal memilih formasi kesukaan atau memburu pemain baru di pasar transfer, melainkan menghentikan efek domino krisis ini sebelum sanksi pembatasan FIFA menghancurkan mimpi kita di 4 kompetisi sekaligus. Bagaimana ia meramu formula barunya bersama manajemen PT PBB? Disinilah segalanya menjadi sangat menarik. Mari kita bedah babak berikutnya. Sekarang, mari kita bongkar pilar pertama dari formula rahasia Persib yang membuat mereka selalu selangkah lebih maju di bursa transfer Juli ini, analisis kebutuhan taktis kolaboratif. Dan percaya saya, bagian ini akan mengubah cara pandang kalian melihat kebijakan transfer sebuah klub. Ini bukan tipe operasional di mana seorang pelatih kepala duduk sendirian lalu menyetor daftar belanjaan emosional ke manajemen. Bukan, ini adalah proses tripartit yang sangat presisi. Pertama, Igor Toli mendefinisikan profil mekanis pemain yang ia butuhkan. Kedua, Bojan Hodak selaku penasihat teknik menyaringnya dengan kalkulasi makro atmosfer kompetisi Asia. Dan ketiga, Deputi CEO Aditya Putra Herawan mengunci parameter finansial agar tetap sehat di bawah prinsip tata kelola PT PBB. Kolaborasi super ketat inilah yang melahirkan analisis celah atau gap analisis pasca eksodusnya 5 pilar utama kita. Manajemen tidak mencari pemain sekadar berdasarkan popularitas di media sosial. Mereka berburu profil spesifik, jenderal lini belakang yang fasih mengomandoi pertahanan untuk menggantikan Barba, serta pemutus serangan tangguh di lini sayap belakang pasca hengkangnya Dewangga.
Hasilnya adalah profil rekrutan yang sangat presisi. Bukan sekadah cari penyerang bagus, melainkan penyerang multifungsi yang memiliki kebiasaan menekan yang tinggi, kuat menahan bola, dan punya stamina untuk menjalankan tugas pressing intensif dalam skema Toli. Strategi kurasi personal ini memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan menjadi investasi taktis jangka panjang. Namun, bagaimanakah cara Persib meloloskan agenda perburuan pemain baru yang presisi ini di tengah belenggu sanksi pendaftaran FIFA yang sedang aktif di awal Juli ini? Jangan bergeser dulu, karena di babak berikutnya, kita akan membongkar strategi hukum rahasia manajemen yang dijamin membuat kalian tercengang. Mari kita bedah. Pilar kedua dari formula rekrutmen Persib adalah yang paling jarang dibahas tapi mungkin yang paling kritis secara finansial, protokol medis yang sangat ketat. Dengan kepergian Mero Patrick, manajemen Persib memperketat standar evaluasi fisik calon pemain ke level yang baru. Setiap pemain yang masuk dalam radar rekrutmen, tidak peduli seberapa terkenal namanya atau seberapa mengesankan statistiknya, wajib melewati serangkaian pemeriksaan medis komprehensif di Intibios Lab, klinik dan farmasi di Jalan Merdeka, Bandung. Dan ini bukan MCU biasa yang hanya mengukur tinggi badan dan tekanan darah. Pemeriksaan kardiologi mencakup elektrokardiogram dan cardiovascular stress test untuk memastikan kapasitas VO2 max memenuhi ambang batas atlet elit. Karena bermain lebih dari 50 pertandingan per musim, termasuk pertandingan di iklim tropis Asia Tenggara, membutuhkan jantung yang benar-benar prima. Pemeriksaan muskuloskeletal menggunakan MRI dan pemeriksaan fisik komprehensif persendian dan otot. Tidak boleh ada riwayat cedera ligamen atau MCL kronis. Karena sekali saja pemain cedera ligamen parah dalam musim yang penuh, itu berarti kehilangan investasi senilai ratusan juta rupiah per bulan gaji. Dan pemeriksaan psikologis, ya, bahkan psikotes, mengukur adaptabilitas sosial, regulasi emosi, dan ketahanan terhadap tekanan. Karena bermain untuk Persib di hadapan bobotoh yang fanatik adalah ujian psikologis yang tidak semua pemain bisa menanggungnya. Dan untuk memahami mengapa protokol medis itu kini menjadi sekeras itu, kita perlu membahas kisah Adam Prizibec dengan jujur. Adam Prizibec didatangkan sebagai kiper utama dengan status pemain timnas Wales, nama yang membanggakan. Kontrak 2 tahun yang menunjukkan komitmen serius manajemen. Tapi apa yang terjadi? Cedera parah, menepi dalam waktu yang sangat panjang. Namanya terpaksa dicoret dari daftar registrasi untuk memberikan slot kepada Sergio Castel sebagai penyerang darurat. Dan pada akhirnya, kontraknya diakhiri lebih awal secara kesepakatan bersama. Coba bayangkan kerugiannya. Gaji bulanan seorang pemain asing berkualitas Prizibec bukan angka kecil. 2 tahun kontrak dengan kontribusi aktif yang sangat minimal. Dan yang lebih mahal dari gaji itu, 1 slot pemain asing dari kuota 11 yang sangat berharga terbuang percuma selama berbulan-bulan. 1 slot yang harusnya bisa diisi pemain lain yang aktif berkontribusi. Prizibec bukan pemain buruk, dia adalah kiper berkualitas. Tapi cedera yang dialaminya menunjukkan bahwa riwayat medisnya memiliki risiko yang seharusnya terdeteksi lebih awal. Itulah mengapa sekarang, setiap MRI, setiap pemeriksaan muskuloskeletal, setiap tes kardiologi, bukan formalitas. Ini adalah perlindungan investasi yang tidak bisa dinegosiasikan. Tidak ada pengecualian, tidak peduli siapa pemainnya. Pilar ketiga dari formula rekrutmen Persib adalah sesuatu yang baru mulai diterapkan secara serius di sepak bola Indonesia tapi sudah menjadi standar. Di Eropa selama 1 dekade, penyaringan berbasis analisis data. Tim scouting Persib tidak lagi bekerja hanya dengan mata dan intuisi. Mereka menggunakan platform database statistik sepak bola untuk menganalisis setiap calon pemain secara kuantitatif. Konsistensi performa musim sebelumnya bukan hanya momen-momen highlight yang viral. Menit bermain aktif, karena pemain yang hanya main 200 menit per musim tidak memberikan sampel data yang cukup. Akurasi umpan di area sepertiga akhir lapangan, di mana tekanan paling tinggi. Efektivitas intercept per 90 menit yang disesuaikan dengan posisi. Rasio konversi peluang menjadi gol. Pendekatan data ini menghapus satu bias yang sangat berbahaya dalam scouting tradisional, bias nama besar. Bayangkan ada 2 pemain. Pemain A dari klub terkenal, punya akun Instagram dengan 1 juta followers,
sering muncul di highlight reel. Pemain B dari liga yang tidak banyak dikenal, tidak ada media yang membahasnya. Scouting tradisional akan langsung pilih A. Tapi data mungkin menunjukkan bahwa pemain A baru bermain 400 menit musim lalu karena lebih sering di bangku cadangan. Sementara pemain B bermain 2.800 menit dengan matriks yang sempurna untuk sistem Toli. Data menunjuk ke B. Dan hidden game seperti itulah yang seringkali menjadi transfer paling sukses. Pemain yang datang tanpa ekspektasi berlebihan, masuk ke sistem yang cocok untuk profilnya, dan berkembang menjadi pemain kunci yang tidak ada yang prediksi. Formula Persib mencari pemain seperti itu secara sistematis, bukan berdasarkan keberuntungan. Dan keberhasilan Persib dalam mendapatkan pemain yang tepat dengan harga yang wajar terletak pada satu praktik yang sering diabaikan tapi sangat cerdas, operasi senyap. Di bawah kepemimpinan Deputi CEO Aditya Putra Herawan yang meneruskan tongkat dari Teddy Cahyono. Didukung oleh Komisaris Umum Muchtar yang punya jaringan luar biasa luas di dunia sepak bola Asia. Persib menjalankan apa yang bisa disebut sebagai intelligent style negotiation. Bayangkan bagaimana kebanyakan klub bekerja. Manajemen mulai tertarik pada seorang pemain, bocor ke media. Media ramai memberitakannya. Agen pemain tahu bahwa pemainnya sedang diburu, agen menaikkan harga, klub rival juga baca berita yang sama, tiba-tiba ada perang bidding. Harga meroket, klub asal harus bayar premium sangat tinggi atau bahkan gagal dapat pemainnya. Persib bekerja dengan cara yang berlawanan. Tidak ada pernyataan publik selama negosiasi. Tidak ada konfirmasi atau penolakan resmi kepada media. Bahkan ketika wartawan sudah menduga-duga, manajemen tetap diam. Baru ketika tinta di atas kontrak sudah mengering, pengumuman resmi diberikan. Studi kasus terbaik, luka menalo. Informasi tentang kesepakatan baru muncul ketika kontrak sudah hampir pasti. Bukan saat negosiasi masih alot. Dengan cara ini, Persib bernegosiasi dari posisi yang jauh lebih kuat, tanpa tekanan dari hype media, tanpa rival yang masuk menawar, dan tanpa agen yang bisa raise price. Dan keberanian manajemen untuk melepas 9 pemain sekaligus di awal era Toli. Bukan tanda kepanikan atau kekacauan internal. Ini adalah tindakan finansial yang sangat kalkulatif dan profesional. Mari kita lihat dari kacamata keuangan. Laifin Kurzawa mantan pemain PSG. Gaji yang sesuai dengan reputasi PSG-nya, yang artinya sangat besar kontribusinya. 9 penampilan dalam setengah musim. Kalkulasinya sangat jelas, biaya versus kontribusi tidak seimbang. Melepasnya berarti menghemat anggaran gaji yang signifikan yang bisa dialokasikan ulang untuk pemain yang memberikan return lebih baik. Alfeandra Dewangga. Ini adalah contoh manajemen finansial yang sangat cerdas. Bukan sekadar dilepas. Kontraknya ditebus oleh Arema FC. Artinya Persib tidak hanya terbebas dari kewajiban gaji, tapi juga menerima dana dari Arema sebagai kompensasi tebusan sisa kontrak, pelepasan yang menghasilkan uang. Inilah portofolio rebalancing ala Persib. Dan Adam Prizibek yang diakhiri kontraknya lebih awal secara kesepakatan bersama. Bayangkan jika manajemen mempertahankannya sampai kontrak habis secara alami. 2 tahun gaji pemain asing berkualitas kiper internasional dibayar penuh untuk pemain yang tidak bisa bermain karena cedera. Mengakhiri lebih awal dan melepas slot untuk pemain lain yang fit adalah keputusan yang menyakitkan tapi finansially correct. Ada satu komponen dalam formula rekrutmen Persib yang jarang sekali dibahas padahal implikasinya sangat besar, evaluasi psikologis atau psikotes. Bermain untuk Persib Bandung adalah pengalaman yang tidak seperti bermain untuk klub manapun di Indonesia. 40.000 bobotoh yang hadir di GBLA bukan penonton pasif. Mereka adalah ekosistem tekanan yang sangat real. Setiap kesalahan teknis, setiap peluang yang terbuang, setiap kekalahan akan beresonansi dengan intensitas yang bisa menghancurkan pemain yang tidak memiliki kematangan emosional yang memadai. Persib menyadari ini dan menambahkan psikotes sebagai komponen wajib dalam proses seleksi. 4 dimensi yang diukur, kecepatan pengambilan keputusan di bawah tekanan tinggi. Karena di menit ke-88 dengan skor sama, keputusan yang lambat bisa fatal. Kemampuan pertahankan fokus penuh selama 90 menit tanpa degradasi performa.
kecepatan beradaptasi secara sosial ke dalam chemistry tim yang sudah ada, karena pemain baru yang lambat berintegrasi bisa merusak kohesi skuad. Dan yang paling penting, ketahanan mental saat dikritik publik dan media secara masif. Pemain dengan statistik football yang gemilang tapi skor psikotes yang lemah dalam kategori-kategori itu tidak akan diprioritaskan oleh Persib. Karena statistik yang bagus dari liga lain tidak menjamin performa yang sama di bawah tekanan GBLA. Tapi pemain dengan statistik solid dan psikotes yang kuat, itulah profil yang semua kepala scouting Persib cari pertama kali. Dan ada satu dimensi terakhir dari formula rekrutmen Persib yang seringkali diabaikan tapi kenyataannya sangat powerful, infrastruktur sebagai daya tarik rekrutmen. Dengan konsesi 30 tahun GBLA yang sudah ditandatangani, Persib kini memiliki basis operasional yang stabil dan permanen di Gedebage. Tidak ada lagi latihan berpindah-pindah yang mengganggu konsistensi fisik. Tidak ada lagi ketidakpastian tentang mana lapangan latihan yang akan digunakan minggu depan. Semua terpusat, terstandarisasi, dan bisa dioptimalkan sepenuhnya. Fasilitas gym yang baru dilengkapi di mes pemain. Rencana pembangunan kampung Persib di atas lahan 9-10 hektar yang akan menjadi ekosistem kehidupan lengkap untuk pemain. Mes terpadu, lapangan latihan, museum klub zona rekreasi. Semua dalam satu kawasan. Dan ini bukan hanya tentang kenyamanan. Ini adalah alat rekrutmen yang sangat powerful. Ketika manajemen Persib duduk berhadapan dengan agen pemain asing dan menjelaskan tentang GBLA, tentang kampung Persib, tentang training camp di Thailand, tentang ekosistem profesional yang sudah terbangun dengan baik, itu adalah sales pitch yang tidak membutuhkan banyak kata-kata. Banyak pemain asing yang memutuskan bergabung dengan Persib bukan hanya karena gaji yang ditawarkan, tapi karena mereka melihat sebuah ekosistem profesional yang setara dengan yang mereka kenal di Eropa. 7 komponen, 7 elemen yang bekerja bersama membentuk formula yang tidak mudah ditiru tapi sangat bisa dipelajari oleh siapapun yang peduli dengan sepak bola Indonesia. Analisis kebutuhan taktis yang kolaboratif memastikan bahwa setiap rekrutan masuk untuk alasan yang konkret, bukan spekulatif. Protokol medis yang ketat memastikan investasi klub terlindungi dari risiko cedera yang bisa merusak musim. Penyaringan berbasis data memastikan bahwa nama besar tidak mengalahkan profil yang tepat. Operasi senyap memastikan deal selesai dari posisi kuat. Manajemen finansial disiplin memastikan keberlanjutan jangka panjang. Evaluasi psikologis memastikan bahwa pemain bisa menanggung tekanan Bandung. Dan infrastruktur kelas dunia memastikan pemain mau datang dan betah tinggal. Formula ini bukan jaminan. Tidak ada formula dalam sepak bola yang memberikan jaminan mutlak. Cedera tidak bisa sepenuhnya dicegah. Performa tidak selalu linear. Lawan-lawan juga berkembang. Tapi formula ini adalah cara paling rasional dan paling sistematis untuk membangun tim yang memiliki probabilitas tertinggi untuk sukses. 3 trofi sudah membuktikan bahwa formula ini bekerja. Dan dengan Igor Toli sebagai eksekutor taktis barunya. Dengan Bojan Hodak sebagai guardian strategisnya di level teknis. Dan dengan Aditya Putra Herawan yang terus menyempurnakan setiap komponen formulanya. Maung Bandung bukan sekadar mempertahankan dinasti. Mereka sedang membangun sistem yang akan bertahan jauh lebih lama dari 1 atau 2 generasi pemain. Dari 7 komponen formula rekrutmen yang sudah kita bedah, mana yang paling mengejutkan kalian? Apakah psikotes wajib untuk semua pemain? Apakah data science lebih reliable dari mata seorang scout berpengalaman? Dan yang paling menarik, apakah menurut kalian Luka Menalo, dengan versatilitasnya yang luar biasa, bisa menjadi salah satu transfer terbaik Persib musim ini? Tulis pendapat kalian di komentar. Subscribe untuk analisis terdalam tentang Persib dan sepak bola Indonesia. Sampai jumpa!